Halo Sobat Aka, gue Ian, hajar kanan, cuan cuan cuan. Di video kali ini gue akan bahas dua hal. Yang pertama itu mengenai COVID-19 ini, apakah ancaman atau peluang. Yang kedua, bagaimana strategi yang tepat untuk lo para investor ini melakukan metode yang terbaik untuk long term strategi lo ke depan. Nggak usah banyak basa-basi, langsung aja kita ciao. Dengan adanya COVID-19 ini cuy, ini menyeret semua aktivitas ekonomi di semua negara dan equity market pun mengikuti. Ini ada data dari Kevin, teman gue di bagian investment research dari Mira Asset Sekuritas. Nah, ini menarik nih. Banyak banget negara yang mengalami ya sudah resesi ya sekarang di kuartal 2 ini. Jadi kalau kita lihat Indonesia paling dalam nih, cuy. 28,4% minusnya. India 24, Thailand 18, Malaysia 11, China cuma 6%. Kalau kita lihat dari foreign investor fund flow, ini Indonesia masih net sell dalam banget dan masih belum ada asing yang masuk dalam jumlah yang signifikan. Jadi memang tahun ini agak berat untuk equity market, cuman menurut gue jadikan ini peluang untuk lo ambil kesempatan masuk ke market. Nah, kalau dilihat dari historically, equity market has always rebounded in a long term. Jadi lo santai aja untuk jangka panjang. Kalau pandemi gini itu cuma sementara, paling 1 tahun 2 tahun. Dan kalau udah ketemu bottomnya, dia akan rebound untuk jangka panjang itu lebih tinggi lagi. Secara historical kita juga pernah berkaca dari tahun 98. Di 2008 ada subprime mortgage di Amerika, kita pun ngefek gitu. Ini kan siklus 10 tahunan ya, dari 98, 2008, harusnya 2018 ya delay dikit 2 tahun jadi 2020. Ini kalau kita lihat major trend, kalau dari line chart ini masih uptrend. Jadi menurut gue di saat ekonomi lagi slow down gini, adanya pandemi dan ancaman dari politik Amerika yang lagi berlangsung sekarang, Donald Trump versus Joe Biden, menurut gue itu tepat banget untuk kita masuk ke market karena lagi bergejolak, lagi slow down, dan kita masuk untuk jangka panjang itu bisa menghasilkan return yang optimal. Yang kedua, metode apa sih yang paling cocok untuk lo berinvestasi untuk jangka panjang? Setelah gue baca-baca jurnal dan riset, compounding interest adalah strategi terbaik. Compounding itu kalau di buku matematika keuangan, kalau lo belajar itu namanya bunga majemuk. Bunga majemuk itu adalah ketika lo dapat capital gain atau dividen dari saham, itu lo akumulasikan terus untuk diinvestasikan ke tahun-tahun berikutnya gitu. Nah, ini contoh dari simple compounding simulation. Dari capital yang lo punya misalkan 1 juta dengan annual return-nya 10%. Nah, kalau lo nggak pakai compounding, itu tahun pertama jadi 1.100.000, ya, tahun kedua jadi 1.200.000, tahun ketiga 1.300.000. Kalau lo pakai compounding, tahun pertama 1.100.000, tahun kedua 1.210.000, tahun ketiga 1.331.000. Nah, ini udah kelihatan banget bedanya kalau di tahun makin lama ya. Misalkan tahun ketiga aja udah beda 30.000. Over the long time, compounding could make a significant difference. Artinya makin lo lama jangka panjang, artinya makin lo cuannya lebar gitu. Nah, ini bisa dilihat dari chartnya. Kalau misalkan lo pakai compounding, itu dari hasil yang lo tanamkan 1 juta, di tahun ke-20 itu hasilnya 6.727.500. Sedangkan kalau lo nggak pakai compounding, without compounding, itu hasilnya 3 juta dalam 20 tahun. Gue punya contoh case lagi, si Benny dan si Cokro. Si Benny mulai investasi di umur 25, sedangkan si Cokro di umur 35. Agak telat nih si Cokro nih. Mungkin dia habis, ya nggak tau lah gue. Capitalnya sama-sama 6 juta per tahun, annual return-nya sama-sama 6%, sama-sama menggunakan compounding.
Di umur 34 si Benny menstop menambahkan modalnya, sedangkan si Cokro lanjut terus sampai umur 60. Keduanya sama-sama pengen pensiun di umur 60. Nah, dari total capital si Benny menghasilkan 60 juta, dan kalau total capital si Cokro lebih besar, 156, karena si Cokro tetap konsisten sampai jalur finish di umur 60-nya itu. Jadi dia mendapatkan reward yang optimal. Benny mungkin mulai duluan investasi dari umur 25, tetapi si Cokro mulai dari 35 pun belum telat. Artinya nggak ada kata telat dalam berinvestasi. Yang penting tetap konsisten cuy, ya kan. Nah, kita lihat dari result tahun ke-60-nya, ini malah si Benny hampir kalah dari si Cokro. Even si Cokro telat mulai di umur 35, jadi nggak ada kata telat. Sekali lagi, si Benny menghasilkan 381.374.000 sekian. Si Cokro 376.234.000 sekian. Jadi tipis selisihnya. Nah, kedua ini tetap menggunakan compounding. Jadi mereka nggak ambil yang namanya profitnya diambil, nggak gitu. Jadi mereka tetap konsisten mendapatkan modalnya tiap tahun itu sebesar 6 juta rupiah. Inti dari kunci investasi adalah jangka panjang, konsistensi, dan jangan gatel tangannya untuk diambil returnnya. Dan sabar, kalau turun sedikit kita hold, jangan kemakan yang namanya berita-berita. Tetap fokus ke investasi dan pastikan kita investasi di perusahaan yang good company. Artinya menurut lo itu perusahaan bisa menghasilkan return yang fantastis ke depannya gitu kan. Yang paling aman emang menurut gue dari sektor banking dan consumer kalau di Indonesia ya, yang paling defensif dan aman. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gue Ian Hajar Kanan, pamit.